Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul daur karbon dan oksigen. Anggota kelompok kami, saya Ari Widiantoro, Saya Rafika Farid Salma. Saya Radiansa. pengertian daur karbon dan oksigen. Daur karbon merupakan salah satu siklus biokimia di mana terjadi pertukaran atau perpindahan karbon antara bidang-bidang biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Kenapa sering dibarengi dengan oksigen? Hal ini karena siklus karbon sangat terikat dengan oksigen, terutama dalam hal fotosintesis dan respirasi. Ada 4 tempat keberadaan untuk karbon, yaitu biosfer di dalam makhluk hidup, geosfer di dalam bumi, hidrosfer di air, dan di atmosfer di udara. Siklus karbon terjadi di daratan dan perairan. Selanjutnya pengambilan karbon di atmosfer melalui fotosintesis, pelarutan CO2 oleh air laut, pelapukan batuan silika, pembentukan jaringan yang mengandung karbon oleh organisme laut. Pengembalian karbon ke atmosfer melalui respirasi melalui pembusukan binatang dan tumbuhan, pelapukan batuan silika melalui pembakaran material organik yang mengoksidasi karbon pada proses produksi semen. Ini contoh siklus pembentukan daur karbon dan oksigen. Unsur karbon di atmosfer dalam bentuk CO2. CO2 masuk ke komponen biotik melalui proses fotosintesis atau organisme autotrof dan kemosintesis organisme autotrof. Karbon tersimpan sebagai zat organik berpindah melalui rantai makanan kembali ke lingkungan melalui respirasi dan ekskresi. Unsur oksigen masuk ke komponen biotik melalui proses respirasi untuk membakar bahan makanan, dihasilkan CO, daur CO2. Proses timbal balik fotosintesis dan respirasi saluran bertanggung jawab atas perubahan dan pergerakan utama karbon, naik turunnya CO dan O2. Atmosfer secara musiman disebabkan oleh penurunan aktivitas fotosintetik. Dalam skala global, kembalinya CO2 dan O2 ke atmosfer melalui respirasi hampir menyeimbangkan pengeluarannya melalui fotosintesis. Selanjutnya proses siklus karbon oksigen, ada 4 langkah yang terlibat dalam siklus ini, yaitu fotosintesis, pernapasan, pembakaran, dan penguraian. Pemanfaatan karbon dan oksigen pada makhluk hidup. Manfaat daur karbon dan oksigen adalah untuk menyediakan dan menyeimbangkan komposisi dan oksigen di udara. Karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis yang menghasilkan zat amino dan oksigen yang berguna bagi makhluk hidup lainnya. Fungsi karbon pada makhluk hidup adalah sebagai bahan penyusun sebagian besar sel dalam tubuh. Fungsi karbon lainnya adalah mengatur fisiologi tubuh, baik pada hewan maupun tumbuhan. Terdapat proses biologis utama yang melibatkan karbon. Karbon bisa membantu makhluk hidup tersebut untuk berfotosintesis dan menghasilkan karbohidrat seperti gula dan mengeluarkan oksigen sebagai produk sampingan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Saya Sunarto Devandi, NPM 017. Silakan. Apa hubungan respirasi dan siklus karbon? Saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Fandi. Jadi respirasi adalah proses biokimia di mana organisme menguraikan molekul organik seperti glukosa untuk menghasilkan energi. Proses ini mengonsumsi oksigen dan menghasilkan karbon dioksida serta air.
Respirasi terjadi pada semua organisme hidup, termasuk tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Jika jawaban dari kelompok kami kurang jelas, silakan bisa ditambahkan. Dan mungkin jika ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.